Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, budaya minum jamu memang lambat laun sudah mulai hilang, apalagi bagi kaum muda-mudi. Padahal memang jamu ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan, karena anak muda menganggap bahwa minum jamu ini merupakan minuman orang tua dan juga minuman yang sudah kuno. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu herbal itu sehat. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini yaitu Mbak Aulia Wulandari selaku owner Jamu Kito. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Mbak Aulia. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Aulia ini sebagai owner Jamu Kito. Emang Jamu Kito itu apa sih Mbak? Jamu Kito itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang spa, jamu dan herbal. Oh, Oke. Perusahaan yang bergerak di bidang jamu dan juga Herbal. Herbal. Industri obat tradisional. industri. Oh, oke, berarti memang produknya bukan cuma jamu tapi juga obat-obatan herbal. Iya, betul. Tradisional begitu. Emangnya sudah berapa lama bisnis ini berjalan gitu? Kalau berdirinya atau resminya itu dari 2019 sejak corona. Kalau kita mulai meracik itu sudah dari 2014. Dari sejak corona awalnya Iya. memang 2019, tapi sudah diracik dari 2014. Iya, Itu kita Mbak sudah racik sendiri atau Iya, betul. bersama dengan tim yang lainnya? Kalau resep itu dari saya sendiri. Oke, nanti tim itu kan nanti ada bagian-bagiannya, bagian packaging, mereka di sana. Tapi di tahun 2014 itu Mbak memang bersama dengan rekan-rekan berarti ya? Oh, belum. Waktu Belum waktu 2014 itu saya masih merintis sendiri. Ketika 2019 itu baru kita ada timnya. Racik jamu itu kan nggak sembarangan pasti Mbak. Iya, ya? betul. Berarti sudah berulang kali juga ya? Iya, banyak trial and error juga. Itu belajar dari mana Mbak emangnya? Ya, kita ngambil pelatihan-pelatihan, kursus-kursus di Jawa kebanyakan, karena di Bengkulu nggak ada ya, belum ada pendidikan formalnya. Jadi awalnya itu karena memang ayah ini berdarah Jawa, jadi kita secara turun-temurun mempelajari jamu. Tapi makin kesana itu makin banyak klien-klien kita yang mengkonsultasikan keluhan penyakitnya. Ya, yang tidak hanya bisa selesai dengan jamu gendong. Jadi kita mempelajari lebih lanjut, misalnya dengan penyakit ini tuh perlu racikan seperti apa, itu kita belajar lagi. Berarti emang waktu itu banyak juga keluhan dari masyarakat yang datang pengen berobat gitu ya? Iya, awalnya itu. Mbak itu awalnya memang dari jamu gendong atau dari waktu awal pertama kali merintis itu sudah mulai berpikir untuk buat produk-produk baru nih dari jamu gitu? Awalnya tuh jamu gendong. Jadi kita membuat jamu itu sebenarnya tadinya itu hanya untuk pelanggan spa kita. Iya, jadi setiap kali pelanggan itu spa itu massage, kita kasih jamu sebagai welcome drink aja sih tadinya. Tapi kemudian mereka suka, Mbak enak dong jamunya, tolong dibikin. Akhirnya kita kemas. Awalnya itu. Kemudian karena memang bahan-bahan spa itu kan herbal semua, ya, rempah-rempah, mulai dari lulurnya, minyaknya, ratu, sauna, itu kan semua rempah-rempah. Jadi memang meracik-racik lulur, meracik-racik minyak, ya akhirnya bergeser ke meracik-racik obat. Gitu. Berarti emang awalnya spa terlebih dahulu ya, baru Iya, jamu ya? spa dulu dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Emangnya definisi kenapa bisa tercetus nama Jamu Kito? Kenapa tuh Mbak? Kalau dulu sih namanya henna Bengkulu ya, karena awalnya tuh dari ngelukis henna pengantin, kemudian membuka spa. Kemudian pelanggan-pelanggan spa ini karena banyak yang suka jamu, akhirnya ya kita bikin nama Jamu Kito itu ya hanya karena supaya mudah diingat aja. Dan Kito itu kan Sumatera banget, karena biasanya kan jamu itu identik dengan Jawa. Ya. Oke, jamu itu kan identik dengan Jawa. Kita tuh pengen jamu ini juga ada loh di Sumatera. Makanya kita tempelkan kata Kitonya. Gitu.
Nah, kan jamu itu kan mayoritas dari masyarakat Jawa ya kata Mbak Iya, tadi ya. betul. Tapi kan ini kan juga mulai banyak di wilayah Sumatera. Nah, itu ada perbedaan dari segi rasa nggak Mbak? Atau sama aja gitu? Oke, kalau rasa setiap peracik itu punya ciri khas racikannya sendiri-sendiri ya mengenai rasa. Jadi ya tentu saja kita juga punya ciri khas rasa gitu. Di Jawa itu mereka lebih suka yang lebih pahit, pahitan-pahitan gitu. Tapi di Bengkulu kurang suka yang pahitan. Iya, jadi jamu-jamu yang kita buat itu rata-rata manis. Rata-rata manis. Jadi ketika mereka minta yang pahitan itu beda lagi, kita pisahkan. Iya, jadi kita siapkan. Terus juga di Jawa itu kan kebanyakan jamu hangat. Tapi mungkin karena Bengkulu ini cuacanya panas, jadi kebanyakan suka yang dingin. Jadi jamunya kita dinginkan, kita jadikan es gitu ya. Jadi kita ngikuti pasar gitu, kemauan konsumen. Oh, lah gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara Iya. jamu di Jawa dan juga jamu dari Sumatera gitu karena Iya. terkhususnya di Bengkulu gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk spa sendiri itu Mbak belajarnya dari mana Mbak waktu itu? Iya, sama aja, saya ikut pelatihan. Oh. Iya, ikut pelatihan spa ke Jogja, ke Depok, belajar sampai dapat sertifikat TOT, Training of Trainer Spa. Juga sudah ikut uji kompetensi spa. Oh, ada sertifikasinya berarti ya? Iya. Karena kan spa ini kan nggak sembarang orang yang nggak cuma asal pijet urut doang gitu Iya, kan. betul. Nah, apa sih Mbak sebenarnya perbedaan spa dan juga pijet biasa gitu kan? Oke. Kalau di perizinan kan ada salon dan spa. Itu bedanya itu kita spa ini lebih ke tradisional. Jadi penggabungan antara lulu rempah, musik dan air. Jadi kombinasi tiga itu yang membedakan dengan salon. Jadi 3 kombinasi itu ada di kita. Jadi misalnya pun spa kita home care, kita tetap membawa musik ke rumah. Oh, meskipun Iya. itu home care ya dari Meski rumah. home care, gitu ya. musik itu tetap kita bawa. Jadi ada hipnoterapinya. Bener. Gitu. Apanya fungsinya pakai musik instrumen itu apa sih Mbak? Ketika kita lagi spa ya. Iya, Spa jadi refleksi. musik itu yang kita pilih bukan musik jedar-jeduk ya. Kita pilih musik Iya. yang hipnoterapi yang merilekskan. Jadi tidak hanya ototnya yang kita rilekskan, tapi juga pikiran. Jadi mereka ketika selesai pijat itu tidak hanya badannya yang segar, tapi pikirannya juga tenang, rileks. Rata-rata yang kita pijat itu tertidur, mereka pulas. Jadi ketika selesai itu mereka enak bener badannya. Bener-bener. Tapi untuk pemula biasanya kalau misalnya dipijat sakit ya. Iya. Itu karena apa tuh Mbak? Karena memang sering udah lama banget nggak pijit atau gimana tuh? Kalau sakit nggak sakit itu sebenarnya relatif ya. Makanya di kami itu sebelum melakukan treatment kami tanya dulu tingkat kekuatannya. Mereka suka yang masasnya lembut, ada yang maunya keras, ada yang mau suka yang kuat. Ya kita ngikutin pelanggan maunya kayak gimana. Benar-benar, karena kan biasanya beberapa orang juga kalau misalnya pengen yang keras itu karena nggak kerasa kalau misalnya lembut kan, udah Iya, kebiasaan mereka iya, gitu. ada ya. yang begitu. Ada yang begitu. Nah tadi Mbak bilang kalau misalnya dari massage Mbak sendiri itu menggunakan bahan herbal ya. Iya. Nah kebanyakan kan kalau misalnya pijit biasa itu kan pakai luluran biasa gitu Iya. kan, produk-produk biasa. Nah Lulur ini bedanya kiloan. dari mana itu Mbak? Iya, kita meracik sendiri, rempah-rempahnya itu kita giling, kita bikin sendiri. Jadi benar-benar aman bahkan untuk bayi, anak-anak sekalipun. Jadi kita nggak pakai lulur kiloan yang dijual untuk salon-salon itu. Tapi Jadi berarti ada segi perbedaan ya ketika kita pakai lulur yang herbal dan juga lulur yang kemasan gitu iya kan? dong. Yang jelas dari segi keamanan. Jadi walaupun rutin dipakai itu aman untuk kulitnya, bahkan untuk anak-anak sekalipun. Iya. Emangnya dari usia berapa aja Mbak boleh massage ini ya? Tadi Mbak bilang ada dari anak-anak kecil juga ya? Iya, kalau massage itu ya dari bayi. Karena pijetan-pijetan itu sangat bagus untuk relaksasi otot bayi. Mungkin pernah dengar pijat anak di kampung. Iya, karena memang pijatan itu menenangkan anak. Kemudian membantu menghilangkan stres anak. Kita pikir yang stres itu hanya kita orang tua, tapi anak-anak itu sebenarnya juga stres. Cuman mereka melampiaskan stresnya itu dengan menangis saja. Nggak bisa kayak kita curhat sana sini kan ya, atau curhat di sosmed. Anak-anak itu stresnya itu dengan menangis. Dan ketika mereka dipijet, mereka dirangsang saraf-sarafnya, mereka lebih rileks. Dan
kecerdasannya juga beda. Anak-anak yang rajin dipijet. Berarti memang kalau misalnya anak-anak suka nangis bisa jadi ya anak-anak ini stres gitu. Iya, sebenarnya sedang mereka banyak pikiran stres. tapi nggak tahu meluapkannya seperti apa. Jadi Iya. dari nangis gitu kan. Mereka melihat orang tuanya bertengkar, mereka dibully di sekolah, mereka sebenarnya stres gitu. Oke, tapi kalau misalnya belajar dari spa dan juga meracik jamu itu susah nggak sih Mbak? Sampai bisa di tahap ini sekarang ya? Kalau belajarnya sih nggak susah ya. Paling kita hanya harus menyiapkan budget aja untuk belajar. Kocek Iya. sendiri kan pribadi kan, karena kemauan kita untuk belajar. Cuma yang sulit itu di perizinan. Di perizinan, karena kalau kita tidak memakai produk kita sendiri kan, kita hanya tinggal ngambil produk orang yang udah beres masalah perizinannya. Kalau kita memakai produk kita sendiri ya kita harus urus perizinannya dari awal. Itu yang rumit, masalah perizinan aja sih. Karena kan memang kita juga harus menjaga kualitas ya, apakah memang produk kita ini sangat baik gitu Iya. kan, gitu atau enggak gitu. Pasarannya sekarang gimana Mbak? Pasarannya kalau jamu gendong sih masih seputar Bengkulu aja, karena memang kita nggak pakai pengawet, jadi tidak bisa dikirim sampai keluar kota kalau yang jamu gendong. Kalau yang jamu bubuknya dan kapsulnya itu sudah sampai keluar negeri bahkan. Oh, jadi banyak produknya ya gitu ya. Iya, Antara banyak. bubuk tadi ya, Iya. terus kapsul juga ya. Kapsul juga. Itu produknya apa aja sih Mbak? Kalau boleh dijabarin gitu kan, mungkin tadi baru di spill sedikit gitu. Iya. Produk-produk kita itu 3 macam. Itu ada yang godokan. Godokan itu rebusan, jadi rajangan-rajangan itu dijemur, kemudian ya dijadikan godokan kering gitu, udah diracik siap untuk direbus, digodok. Oh, Itu. jadi sistemnya merebus sendiri ya? Iya, bagi merebus konsumennya sendiri di gitu. rumah. Itu biasanya konsumen yang suka pahitan dia. Oh, Dan biasanya mereka yang udah bosen makan obat. Jadi ngelihat kapsul tuh udah trauma. iya. Jadi mereka lebih memilih yang daun-daunan, akar-akar kering-kering itu. Kemudian ada juga kita giling menjadi bentuk bubuk. Itu biasanya untuk yang mobilitasnya lebih tinggi, karena kalau rebusan itu kan agak repot. Harus Iya. ngerebus, dipanasin, disaring lagi. Kalau bubuk itu lebih praktis, mereka hanya tinggal seduh kayak nyeduh kopi. Benar. Iya, tapi masih pahit sekali. Oh, Iya, masih pahit sekali, sehingga kita bikin lagi bentuk yang ketiga itu kapsul. Kapsul itu dia lebih praktis, tinggal Iya. telan aja. Itu biasanya untuk orang yang mobilitasnya jauh lebih tinggi. Saya perlu bawa ini obat kemana-mana. Jadi ya bentuk kapsulnya lebih kecil, bisa dimasukin ke tas, di kantong, mereka bisa minum obat kapan aja. Tapi paling banyak peminatnya itu dari segi minuman, kapsul, atau mungkin yang dari seduh tadi ya? Sebenarnya yang paling banyak pelanggan konsumennya itu di kapsul. Iya, karena orang sekarang rata-rata bekerja ya. Jadi mereka harus membawa obat itu ke tempat kerja. Kalau mereka bawa bubuk, ya kalau ketemu air panas, ya kan mereka Ya. harus menyeduhnya dulu dengan air panas. Apalagi yang rebusan tadi, itu kan harus direbus dengan panci kaca atau panci stainless, agak sulit. Karena lebih praktis Mbak ya kalau misalnya Iya, kapsul lebih tadi. praktis. Tapi memang tadi saya kan pernah juga Mbak ya mengunjungi tempat Mbak ini ya. Terus juga saya Iya. lihat ada beberapa menu yang memang herbal gitu ya. Ada yang dari bunga telang-telang dan sebagainya gitu kan. Iya, bener. Kita sempat bikin kafe jamu waktu itu. Iya. Ada nasi, ada minuman berbagai dari bunga telang. Tapi sekarang kita lebih fokus ke herbal. Karena rata-rata orang datang itu mencari obat ketika sakit. Kalau udah sakit baru cari obat. Ya, sementara kalau minuman dan makanan tadi itu sebenarnya lebih ke preventif untuk pencegahan. Jadi kebanyakan orang-orang yang datang nih memang yang sudah sakit ya kebanyakan, atau memang yang malah pengen hidup sehat ternyata Mbak. Kalau sampai saat ini alhamdulillah udah mulai bergeser ya budaya minum jamunya. Kalau dulu itu bener-bener yang datang itu 90% tuh udah sekarat, udah sakit, udah capek berobat baru datang ke kita. Kalau sekarang alhamdulillah pelan-pelan budaya minum jamu itu udah meningkat. Mereka sudah kayaknya udah mulai menyadari bahwa minum herbal itu bisa untuk mencegah juga, tidak nunggu sakit.
Benar-benar mereka mulai menyadari kalau misalnya minum jamu itu baik untuk kesehatan gitu ya Mbak Aulela. Oke, kita jeda dulu nih Mbak, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu herbal itu sehat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.